Ya, sekarang bab ketujuh ya, bagian ketujuh itu tentang fungsi. Oke, nah apa itu fungsi? Fungsi adalah sekelompok kode yang dibungkus dengan nama tertentu. Fungsi bisa dipanggil sesuai kebutuhan di bagian kode yang lain tanpa perlu mengulang menuliskan perintah yang sama. Ada istilah dry, don't repeat yourself itu supaya kita jangan nulis hal yang sama berkali-kali. Jadi kita bisa tulis suatu perintah dalam satu fungsi, terus kita bisa panggil dari fungsi-fungsi yang lain sesuai kebutuhan. Lalu ada fungsi juga bisa menerima argumen ataupun tidak, atau parameter ya biasanya sebutnya. Fungsi bisa memberikan nilai balikan ataupun tidak. Fungsi bisa memanggil dirinya sendiri. Rekursif, dia akan manggil dirinya sendiri sampai dia memenuhi suatu kondisi yang akhirnya dia berhenti manggil dirinya sendiri. Jadi manggil fungsinya, manggil namanya dia sendiri di dalam fungsi itu. Nah, ini adalah contoh format fungsi dengan nilai balik ya. Ada nama metode, ada isi argumen atau parameter, terus ada tipe datanya, terus ada return, tipe data returnnya, di sini ada return value-nya. Nah, di sini perintah kita. Nah, ini contohnya ya. Ada fungsi penambahan di sini, tambah. Dia nambahin value x dan y yang hasilnya berupa integer ya. Nah, ini dia return hasil tambah dari x plus y. Nah, di sini 3 ditambah 5 karena parameternya di sini 3 dan 5, jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Di sini dia akan ngeprint angka 8. Nah, gimana kalau kita printnya kita taruh di dalam functionnya? Nah, di sini ini sebenarnya karena di golang tuh antara fungsi dan metode dia adalah istilah yang berbeda. Ya, sebenarnya yang tepat nama fungsi ya. Kalau di golang metode itu lebih ke fungsi yang menempel ke suatu instance. Nah, ini nama metode argumen, tapi di sini nggak ada nilai balikan ya. Di sini langsung dia tambah x dengan y, dia langsung berada di dalam, dia nggak ngebalikin value apa-apa. Jadi nggak perlu ada keyword return di bawahnya. Dia menghasilkan hasil yang sama dengan yang sebelumnya. Bedanya yang sebelumnya hasilnya bisa kita simpan di satu variabel namanya out ataupun apapun lah. Oke, berikutnya itu memanggil fungsi dari package lain. Buat file main.go beserta fung main. Terus ke bawah, buat satu folder, buat file go di dalam folder tersebut, import dan panggil metode matematika di main.go. Nah, ini nanti ada habis ini saya langsung contohin gimana cara. Nah, ini contoh untuk memanggil fungsi dari package lain ya. Jadi misalkan kita buat satu file di sini, main.go seperti ini, package main. Nah, lalu kita buat satu folder matematika. Nah, ini package matematika ya, dia harus sama dengan ini dia harus ada di folder yang beda untuk package itu, dan ininya harus sama ya. Contoh di sini saya buat matematika.co. Nah, yang sini package-nya yaitu package matematika. Dia akan buat metode untuk menambah seperti ini dan return integer seperti ini, A ditambah B. Oke, lalu saya coba panggil di sini kan, matematika.
Nah, ini akan rumit karena ini nggak dideklarasi, jadi dia susah banget. Dia ada command line, dia mesti tambahin dulu, dan ini rumit. So, yang cara propernya seperti apa? Nah, kita jalanin ini. So, project ini kita init dulu modulnya. Contoh tutorial Golang. Oke, saat ini github.com Jatis tutorial Golang. Oke, nah dia akan tergenerate file gomot di sini ya, github.com. Nah, baru ini nanti bisa terbaca dengan URL yang ini ya, Gopad yang ini. Nah, kita bisa langsung panggil ya. Nah, dia akan otomatis seperti ini, github.com tutorial Golang matematika. Lalu kita bisa gunakan metode tambah, contoh 5 ditambah 10 ya, 15. Kita simpan hasilnya di sini. Lalu kita print hasil. Hasilnya adalah nah ini bukan tambah ya, harusnya koma. Nah, 5 dan 10. Oke. Dan ketika dijalankan, Golang main go, nah maka dia akan keluar ya, hasilnya adalah 15. Oke, berikutnya deklarasi parameter dengan data yang sama. Nah, di sini ketika parameternya itu tipe data sama semua, kita bisa deklarasiin sekali aja di ujung kayak gini. Int. Dia berarti yang A dan B juga dianggap sebagai integer. Penggunaan return untuk keluar dari fungsi lebih awal. Nah, kita bisa pakai return itu kayak break di for loop ya. Jadi ketika kita manggil return di sini, dia akan keluar dari fungsi ini. Jadi di sini dia nggak akan ngeprint A atau B kalau A dibagi B, dia nggak akan ngeprint ini kalau nilai B yang dikasih itu adalah 0. Kayak gini. Itu di line sebelumnya. Nah, fungsi dengan multiple return atau beberapa nilai balikin. Nah, sebuah fungsi itu dia juga bisa balikin beberapa nilai sekaligus di Golang ya. Kalau kita lihat di sini dia balikin dua nilai bertipe float 64 bit. Nah, parameternya itu diameter. Nah, di sini dia menghitung luas dan keliling ya. Luas dan keliling. Nah, di sini ada nilai pi. Lalu di sini ada power ya, buat apa namanya, perpangkatan, dipanggil, disimpan lah di satu variabel namanya luas dan keliling. Lalu kedua value ini dibalikin, luas sama keliling. Nah, yang manggil juga mesti nerima dengan dua ini ya, dua variabel penampung di sini luas dan keliling. Value yang ini dua dibalikin di sini oleh si hitung luas dan keliling, kan disimpan di variabel luas dan keliling di fungsi main. Lalu bisa di print dengan seperti ini. Ini titik 2F artinya adalah 2 digit di belakang koma untuk tipe data float seperti ini. Di hasilnya kalau ini 10 berarti kalau ya adalah pakai koma-koma rumit. Oke, fungsi dengan predefined return value. Nah, di sini predefined return value ada luas sama nama variabelnya udah disentuhin di fungsinya nih kayak gini. Luas float 64, link float 64. Jadi ketika kita return, kita udah nggak nyebutin lagi value mana yang mau di return gitu. Karena udah di define nih sebelumnya. Kita cukup panggil keyword return, tulis keyword return, dia akan otomatis balikin value luas dan keliling. Next adalah fungsi variadic. Nah, fungsi variadic ini adalah fungsi dengan jumlah parameter yang tak terbatas.
Tak terbatas maksudnya adalah jumlah parameter yang disisipkan pada saat pemanggilan fungsi itu bisa sebanyak apapun lah ya, nggak batasin. Fungsi variadik ditandai dengan 3 titik. Ini titik-titik-titik ini kalau kalian lihat. Contohnya seperti ini, kita di file matematika.go kita buat satu file yang menerima fungsi parameter variadik ini ya, titik-titik-titik. Nah, contoh panggilannya kita bisa kayak gini nih, matematika dot dijumlahkan ini 1 2 3 4 5. Jadi hasilnya adalah 15. Dia looping nih, dianggap sebagai array ya, dia si angka ini. Oke, anonymous function bisa disebut sebagai fungsi tanpa nama. Sebuah fungsi yang bisa disimpan di dalam sebuah variabel. Nah, dia ini ini beda ya dan sebelumnya kita bikin kayak gini ya, func main gitu ya, udah langsung kita kasih nama. Meanwhile kalau di anonymous function dia langsung aja func langsung si parameternya nih, nggak ada nama dulu. Karena dia seakan-akan si function ini seakan-akan kayak value jadinya di sini dianggapnya. Jadi dia function ini dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, nanti variabel ini bisa dibawa kemana-mana, bisa dipakai di mana-mana juga. Jadi dia nggak perlu kita nggak perlu ngedeclare si function ini di luar dari scope ini ataupun dimanapun. Kita langsung bisa di dalam si function main ini kita bikin function yang kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya penjumlah. Jadi penjumlah ini isinya adalah punya reference ke sebuah function. Nah, cara panggilnya seperti ini, sama kayak function yang di luar dari yang sebelum-sebelumnya ya, yang dideclare di luar dari method. Nah, ada yang beda nih, ada cukup mungkin rumit untuk dipahami, itu fungsi closure. Si closure itu adalah fungsi yang terikat dengan sebuah variabel ya. Kalau dari referensi tutorialnya si Go sendiri. Nah, fungsi ini bisa dibilang fungsi yang menyimpan sebuah variabel atau nilai di dalamnya. Nah, ini kalau kita lihat nih seakan-akan kita buat satu fungsi ya, namanya jumlah, yang dia nyimpen si value ini nih. Kita seakan-akan kita kayak pengen si jumlah ini bisa ketika dipanggil ya di sini matematika.jumlah. Nah, si jumlah ini akan punya variabel referensi di dalamnya, itu si jumlah yang ini nih. Nah, ini agak rumit. Nah, fungsi ini membalikan dua fungsi lain. Function jumlah, dia tanpa parameter ya, dia membalikan dua fungsi ini. Ada fungsi yang pertama itu func, dia dengan parameter integer dan return value integer. Function yang kedua, function void, dia nggak ngebalikin apapun dan dia juga kebetulan nggak menerima parameter apapun. Nah, kenapa begitu? Karena ini dipakai untuk cuman buat ngecetak ya. Kita bisa ngeliat nih, func di sini kan return ya. Return pertama ini harus sesuai dengan yang kita declare di sini. Kita harus ngebalikin function yang menerima satu parameter dan nge-return satu return value dengan tipe data integer. Nah, balikan yang kedua itu adalah function kosong kayak gini. Nah, kita juga mesti return function kosong di sini. Nah, function yang pertama ini digunakan untuk dia nambahin ya, menjumlah value yang ada di sini nih. Kita punya value 0 ketika kita pertama kali panggil metode jumlah. Nah, ntar ketika kita panggil metode ini nih yang dibalikin, dia akan terus nambah misalkan 0.
0 di sini kita panggil kan pertama 1, 1. Nah, berarti 0 tambah 1 dia akan 1. Ketika dia looping ke indeks yang berikutnya, indeks ke 1 yaitu nilainya 2, nanti nilai yang sebelumnya udah ada 1 kita tambah dengan 2 jadi 3. Terus akumulasi 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15. Nah, akhirnya nanti di sini adalah outputnya adalah jumlahnya 15. Nah, untuk ini kenapa ini kok kayak gini jumlah dan cetak jumlah? Nah, jumlah itu merefer ke yang ini nih. Nah, sedangkan yang cetak jumlah ini untuk nyetak nih yang ini. Nih. Jadi yang pertama kita pakai buat menjumlah nilainya 1 sampai 5 nih. Nah, yang ini kita pakai untuk mencetak jumlahnya. Jadi akhirnya outputnya adalah jumlahnya sama dengan 15 karena ini jumlahnya sama dengan 15. Nah, yang terakhir yaitu fungsi sebagai parameter ya. Nah, di sini mungkin juga agak rumit buat dipahamin. Cuman dia itu memang kegunaannya mungkin agak jarang kita temui ini. Cuman kalau simpelnya di sini saya kasih contoh itu hitung ya. Nah, hitung ini fungsi hitung ini kita bisa bebas nih nentuin dia ketika kita masukin data. Nah, si datanya ini mau dihitung seperti apa? Nah, untuk datanya kita mau hitung seperti apa gitu kita bisa masukin sebuah fungsi. Apapun fungsi yang kita mau yang bisa kita pakai buat ngolah si data-data bertipe integer ini. Nah, akan kita masukin ke dalam function ini. Jadi di sini kita ada punya array 2 dimensi ya. Lalu kita panggillah metodenya di sini. Matematika.hitung. Terus kita masukin si array ini 2 dimensi sama kita masukin metode yang kita punya di sini. Matematika.dikurangkan. Nah, kenapa kita ini kok nggak kayak manggil fungsi ya? Biasanya kan ada matematika.dikurangkan terus ada kurung buka kurung tutup. Nah, karena ini dia sedang kayak ngirimin si fungsinya, bukan memanggil fungsinya, tapi kita ngelempar si fungsi supaya bisa dipakai oleh si hitung ini. Karena si hitung ini dia terima fungsi seperti ini. Nah, jadi kalau di sini misalnya kita contohnya ini case-nya kita pakai untuk kita hitung ini. Hitung si array 2 dimensi ini. Mau kita apain? Oh, mau kita kurangkan. Berarti kita masukin metode matematika.dikurangkan. Setiap nih dikurangin 1 dikurang 2 kurang 3 gitu ya. Ini 0 dikurang 5 dikurang min 3. Terus ini 12 dikurang 1 dikurang min 10. Nah, cuman yang ini agak salah nih. Ini output contoh buat ditambahkan. Kalau dikurang berarti ini kan min 6 ya. Min 6, yang ini min 2, yang ini min 3 gitu ya. Nah, terus untuk yang di sini nih kayak gimana sih cara kerjanya? Nah, di sini kita buat variabel. Kita simpan si fungsi yang dikirimin tadi sebagai namanya callback. Nah, di sini kita punya variabel hasil sebagai penampung, lalu kita looping nih data array 2 dimensi ini. Nah, hasil dari perhitungan si callback ini. Nah, callback ini kan tadi kita bisa macam-macam, bisa nambahin, ngurangin, kali, bagi gitu. Cuman karena kita ini masukin metode buat pengurangan, jadinya di si callback ini yang dipanggil adalah si metode ini sebenarnya dikurangkan. Nah, kita kurangin tuh hasil dari yang tadi nih, array ini dikurangkan lalu dimasukin ke dalam array hasil. Jadi si ini adalah hasil dari pengurangan yang ini hasil dari ini, yang ini hasil pengurangan yang paling bawah. Nah, jadi
Kenapa dia bisa dijadiin sebuah parameter si fungsi? Ya, jika ada keperluan kita mau fungsi yang dipakai untuk melakukan perhitungan, contohnya untuk ini ya, untuk perhitungan tuh nggak melulu sama, bisa beda-beda, bisa buat nambah, buat kurang, buat kali, buat bagi, dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita akan bahas tentang metode. Sebenarnya ini agak beda dikit dengan uh, function ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.